Kenapa kamu memutuskan menikahi Windy? Ya. Nih, gombal lah. Gombal juga. Hai, assalamualaikum. Kembali lagi ke YouTube channelku Windy Junita. Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga selalu sehat semuanya ya. Alhamdulillah nih aku lagi liburan sama suami sama anakku. Lagi main, katanya anak ndak yang ini pengen berenang. Nah sekarang aku mau bikin konten tentang apa ya? Tentang apa dek? Hantu. Tentang pernikahan. Jadi sekarang aku mau Q&A sama suami. Nah jadi sekarang aku mau Q&A sama suami karena apa namanya perjalanan pernikahan itu kan gak mudah ya, banyak pro kontranya. Terus gimana sih gimana sih caranya menjalani hubungan rumah tangga dengan LDR gitu kan? Pasti banyak banget nih teman-teman yang lagi nonton channel YouTube aku, ada juga nih yang lagi yang baru atau yang sudah menikah dan LDR. Nah buat teman-teman yang baru nonton channel YouTube aku, jangan lupa untuk di subscribe channel YouTube aku dan follow Instagram aku @windyjunita biar kita makin dekat. Teman-teman bisa nih request ke aku ya, misalnya mau dibuatin konten apa, nanti insya Allah kalau misalnya aku ada kesempatan. Teman-teman, aku udah menikah selama 5 tahun ya, hampir 6 tahun sih, jalan ke 6 nih tahun ini. Kalau kata orang-orang kan usia pernikahan 5 tahun itu kan rentan ya, rentan dengan perceraian, atau di bawah 5 tahun itu rentan dengan perceraian. Nah gimana sih kita menjalani rumah tangga ini, apalagi dari awal menikah sampai sekarang masih LDR. Langsung aja kita panggilin suamiku. Nah, ini keluarga kecilnya Windy. Halo. Kalau ini udah tahu ya teman-teman, soalnya kita suka main Red Bull ya, Dede ya. Mau tutup. Sini, duduk sini. Dede. Nah, ini suami Windy. Kita udah menikah 5 tahun yang ya. Iya. Udah jalan ke 6 tahun. Nah, sekarang kita masih punya anak 1. Nah, kan banyak banget nih teman-teman yang nanya, kok bisa sih katanya gitu Teh Windy LDRan sama suaminya, udah nikah gitu, terus jarang ketemu juga. Nah, pertanyaan pertama mewakili teman-teman nih yang banyak banget nanya nih, yang katanya kok bisa sih kok bisa Teh Windy jalanin rumah tangga dengan LDRan. Nah, gimana nih tipsnya menurut sudut pandang laki-laki atau seorang suami? Kalau aku sih, kenapa ketawa? Ini juga jawab. Iya, terus. LDR itu ya, yang penting kan komitmen. Hanya berdasarkan pengalaman dan sehari-hari yang dijalanin. Ya mulai awalnya itu ya yang penting komitmen dari dalam diri masing-masing kedua pasangan. Kalau udah komit kan sama-sama saling udah punya pegangan ya, yang artinya kalau meskipun satu orang ada di mana, tapi kalau saling percaya kan enak, nggak perlu harus gimana sih, lagi apain sih, jangan sampai kayak gitu juga. Itu justru malah bikin diri sendiri tuh jadi malah risih gitu kan ya. Terus yang kedua kan nggak perlu terlalu sering-sering harus rutin juga komunikasi. Yang penting dalam satu hari itu adalah komunikasi.
intinya kan jauh itu ya komunikasi, meskipun nggak rutin setiap hari karena masing-masing punya kesibukan sih, yang penting adalah dalam satu hari komunikasi. Juga kalau LDR itu enaknya tuh saat ketemu ya, artinya yang biasanya setiap hari, bukan dengan pasangan LDR ketemu setiap hari itu kadang-kadang kan jadi biasa, tapi kalau yang jarang-jarang ketemu tuh rasa kangennya kan nanjak guys. Ah. Ah. Itu dari sudut pandang laki-laki ya. Kalau dari sudut perempuan, kalau dari sudut pandang perempuan, komunikasi itu penting banget nih. Nah, dulu tuh awal-awal sering banget ya berantem gara-gara komunikasi yang ya. Ya pun sibuk. Iya, soalnya belum beradaptasi sama kebiasaan suami gitu. Pas udah nikah jarang komunikasi tuh, misalnya dalam satu hari dibalasnya cuma berapa kali kayak gitu kan, katanya sibuk ya. Dulu sih curiga-curiga. Ya resiko pekerjaan kan, sibuk di sana kan, tahu dari pagi sampai malam kan sibuk terus. Kita pun juga masih tahu-tahu ada dalam gedung kah, ada di mana kah. Gitu ya. Iya, kalau dulu kan, kalau perempuan sama laki-laki biasanya beda sih pikirannya kan. Kalau laki-laki kayak gitu ya, dia udah menikah ya udah fokus berarti kan ya mencari Kebongkar. sebongkah berlian buat masa depan yang ya. Kalau perempuan butuh proses juga sebenarnya buat apa namanya, paham gitu maksudnya laki-laki tuh begini. Kadang perempuan tuh berpikir itu tuh kayak selingkuh gitu, terus ada yang berubah gitu. Iya. Jadi intinya komitmen ya. Ya Yang iyalah. pertama komitmen. Harus komitmen nomor 1 supaya hati ini damai. Damai ya benar. Kita jadi enjoy aja ya ngejalaninnya. Banyak yang bilang katanya kalau LDRan tuh rawan. Bener nggak? Rawan apa? Rawan perselingkuhan. Ya tadi itu, kalau nggak komitmen ya kayak gitu nanti jadinya. Kamu komitmen nggak? Iya, Ya gitu. iya dong. Nah, tadi udah ya yang pertama pertanyaannya. Sekarang kita lanjut pertanyaan yang kedua. Sebenarnya kalau dalam agama menikah itu kan menyempurnakan ibadah yang ya. Nah, sedangkan kita LDR nih. Kamu di sana sendiri. Terus kayak orang lain kan semuanya diurusin sama istri gitu ya. Ada nggak sih keinginan kamu gitu, atau pengen gitu kayak rumah tangga yang normal? Emang ini di luar batas normal? Ya iyalah, batas normal. Sama diurusin istri orang kan, makan Tuh. makan di warteg kan yang masak istri orang, ya kan? Sama-sama dimasukin istri. Yang penting kan sehat di sana, sehat di sini. Sehat di sana, sehat di sini. Iya. Ya berarti sama aja ya. Terus nanti kalau misalnya tinggal bareng gimana? Misalnya ditakdirin nih tinggal serumah, ketemu setiap hari, bosen dong. Ya bagus. Jadi kan ngalihinnya ada hobi yang bisa dijalanin berdua bareng-bareng. Oh gitu. Berarti apa namanya? Selalu punya ada clue yang lain ya? Iya, ada plan A sampai Z. Plan A sampai Z, edan. Nah, pertanyaan yang ketiga. Kenapa kamu memutuskan menikahi Windy? Udah tahu kan jawabannya kan? Ya, Tuh. itu tuh dikasih tahu teman-temannya yang nonton channel YouTube ini. Ya karena cantik dong. Woi, gila loh. Karena cantik, karena baik, tuh udah nggak perlu macam-macam. Oh gitu, karena cantik dan baik. Nah, jadi cantik, baik, terus yang paling penting itu nyaman. Nyaman dunia, nyaman insya Allah akhirat. Wih, nih gombal lah. Gombal juga. Gombal nggak? Enggak lah. Yang nanti kalau misalnya udah tua nih, nggak cantik lagi gimana? Ya harus cantik terus. Sudah, dia mah. Gimana caranya? Harus cantik terus pokoknya. Ntar lirik yang lain lagi. ABG. Insya Allah. Insya Allah apa?
Insya Allah aja yang terbaik. Apa maksudnya? Next, pertanyaan Enggak, selanjutnya. insya Allah. Waduh. Insya Allah apa? Ya insya Allah harus tetap setia lah apapun kondisinya yang terjadi. Mas lo ya. Tapi harus tetap cantik kan? Tuh kan, dia mau gitu. Tapi ya dia selalu modalin aku suruh ke salon. Ya, Harus. harus. Sekarang pertanyaan yang keempat. Tadi kan memutuskan menikahi Windy karena dari fisik ya. Awalnya harus seperti itu. Awalnya harus seperti itu. Memang laki-laki seperti itu yang ya. 99,99%. Laki-laki seperti itu. Apapun modelnya pasti dalam hati kecil alam bawah sadarnya pasti begitu. Gitu, itu gak munafik ya teman-teman. Jadi jangan percaya kalau ada laki-laki yang bilang aku nggak ngelihat fisik. Ya makanya 99,99%. Jadi kan ada 0,0 sekian persen yang kemungkinan iya. Iya, dari kemungkinan 1 juta laki-laki cuman ada 1 orang yang begitu ya. Atau enggak setengahnya. Bisa jadi. Iya, bisa jadi. Jadi jangan percaya nih kalau misalnya ibu-ibu di rumah yang bilang udah nggak usah dandan, nggak usah apa kayak gitu. Gimana tuh? Yang nggak dandan akan kalah sama yang dandan. Nah, berarti itu awal mula munculnya Apa? perselingkuhan dong kalau kayak gitu. Ya bisa jadi. Kadang-kadang kan udah ngerasa udah memiliki nggak usah dandan lah. Cukup gini aja udah jadi milik sendiri, justru salah kan. Justru kan harus berusaha tampil semaksimal mungkin apapun kondisinya. Nah itu yang dilakuin Windy kayak gitu yang. Ya enggak yang? Ya enggak. Iya kalau lagi pulang kalau lagi pulang. Ya iya kalau lagi pulang kan dandan buat suami. Kalau nggak ada suami mau ngapain dandan? Ya kalau video call biar bagus dong. Nah jadi ada pelajaran juga ya kita bikin konten Q&A kayak gini. Jadi siapa tahu nih perempuan-perempuan di luar sana yang selalu mengiyakan kata suaminya udah nggak usah dandan, kamu udah cantik. Terus misalnya ada juga nih perempuan yang pengen dandan juga tapi sama suaminya nggak dibolehin. Kenapa ya? Ya mungkin saya ngeluarin modal mungkin ya buat istrinya tampil cantik ya. Padahal kan istri itu adalah cerminan dari suami. Istri cantik pasti kan suaminya kelihatan. Oh suaminya kayak gini berarti kan. Gila lo. Iya lah. Harus Ya semangat. benar banget yang dibilang suami aku. Cerminan istri itu bagaimana suami. Jadi kalau istrinya cantik, suaminya banyak duitnya. Bisa jadi. Bisa jadi. Ya harus gitulah. Harus gitu. Wajib ya. Nah, sekarang pertanyaan yang kelima. Sekarang lagi viral banget nih. Sugar Daddy. Kumaha tah? Damang menurut. Nggak terlalu Enggak, ngerti. maksudnya gini, kalau dari kamu nih, dari laki-laki ngelihat cewek-cewek yang mau sama suami orang, yang mau ya begitulah sama suami orang gitu jadi simpenan. Menurut kamu gimana nih? Pasti banyak soalnya waktu itu kan Windy kan ketemu nih sama teman. Terus belum nikah si ceweknya tuh, tapi ya mau. Suaminya juga mau. Ya kan mau, sama-sama mau. Gimana nih menurut sudut pandang kamu? Soalnya kan kalau perempuan kan kalau udah sayang ya, ada yang kayak gitu juga ya. Ada yang karena materi. Gimana nih menurut kamu? Selama nggak ada pihak yang dirugikan ya mungkin sah-sah aja ya. Kalau istri lamanya setuju juga kan sah-sah aja. Tapi kalau ada beberapa pihak yang dirugikan, nah ini nih yang bahaya nih. Istri lamanya nggak setuju, cewek yang baru yang ngedeketin, tanpa persetujuan istri lama, nah itu yang merugikan. Karena kan kalau kita kan kadang-kadang kan menurut ajaran kan ada istrinya berapa kan
sah selama saling setuju. Tapi kalau salah satu pihak yang dirugikan, nah ini yang nggak boleh ini. Ya pasti dirugikan atuh ya. Ya, tapi kan nama-nama ibadah berarti kan. Tuh, enggak. Yang nggak boleh itu enggak bukan ibadah. Kalau istri namanya setuju kan nggak Rasulullah apa-apa. itu menikahi perempuan itu untuk mengangkat derajatnya. Berarti makin banyak perempuan derajat makin tinggi kan. Jangan ditiru sih, akhiran sesat. Tapi sih kalau aku sih juga nggak pikiran ke situ sih. Itu kan sifat-sifat orang lain yang beda-beda ya. Jadi jalani hidup tuh masing-masing punya jalan masing-masing. Jalan hidup masing-masing. Jadi sebodotenya. Yang enggak juga resiko kan ditanggung sendiri. Ya, Tapi kamu nanti kalau kaya gitu enggak? kalau aku kaya sih ya mendingan model istri sendiri daripada cari yang lain. Awas lah ya. Kalau Karena cantik itu perlu modal kan? bener banget, Ya iyalah. bener banget guys. Mahal ya guys ya. Mm-mm.